Kementerian Kominfo memberikan peringatan terakhir bagi penyelenggara sistem elektronik PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran hingga batas waktu 20 Juli 2022. Jika tidak, maka PSE harus siap-siap kena blokir. Kami bahas lengkapnya malam hari ini bersama Direktur Aptika Kominfo, Samuel Pangerapan. Selamat malam, Pak Sam. Selamat malam. Baik, Pak Sam, kalau data dari yang saya lihat dari total masih ada sekitar 2.569 PSE privat domestik yang harus melakukan pendaftaran. Kemudian baru dua yang global dari sekian kurang lebih 60 ya kalau saya tidak salah yang belum melakukan pendaftaran. Artinya jumlahnya masih jauh, masih banyak. Padahal sebenarnya Kominfo sudah memberikan tenggat waktu 6 bulan. Ini mengapa masih banyak yang belum melakukan pendaftaran, Pak Sam? Pertama mungkin saya ingin update data terakhir ya. Jadi kan Boleh. ini selalu bertambah per hari ini 4.559 totalnya dan PSE asing itu 75. Nah, ini memang dari yang angka ini ada yang harus melakukan pendaftaran ulang karena mereka sudah mendaftarkan sebelum kan, mereka perlu mengupdate data-datanya. Oke, baik. Jadi dalam hal ini, dalam masa waktu tenggat 6 bulan ini sebenarnya mereka sedang mempersiapkan data-data atau mungkin dokumen yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran begitu ya? Ya biasalah, itu kan kayak mahasiswa juga. Kalau tugas akhir itu tunggulah yang terakhir-terakhir. Tapi mereka sudah tahu bahwa aturan ini akan ditegakkan di Indonesia. Sudah ada semenjak 2020, mereka sudah tahu hal ini. Oke, Pak Sam, alasan pemblokiran itu seperti apa kemudian? Kalaupun nanti sampai dengan batas waktu 20 Juli 2022 belum melakukan pendaftaran, artinya memang otomatis langsung kena blokir, tidak bisa beroperasi, atau memungkinkan tidak statusnya nanti dicabut kalaupun memang dia kembali melakukan pendaftaran, atau bagaimana sistemnya? Ya, jadi sistemnya itu pada saat waktu sudah diberikan tidak melakukan pendaftaran, mereka dikategorikan ilegal. Ilegal itu harus diblokir. Nah, diblokir itu mereka memenuhi kewajibannya akan dibuka lagi blokirnya atau kita sebut dengan normalisasi. Jadi begini, perlu memahami ya, kita kan dari ruang digital ini mimik ruang fisik. Di ruang fisik semua orang berbisnis itu terdata. Tidak sama di ruang digital kita ingin mendata. Jadi kita tahu siapa melakukan apa. Artinya nanti apabila masyarakat menggunakan layanan itu, masyarakat juga terlindungi. Ini yang kita harapkan. Jadi juga masyarakat ini ada melindungi masyarakat untuk mendapatkan haknya, mendapatkan perlindungan, akan menggunakan layanan-layanan yang ada di ruang digital. Oke, baik. Pak Sam, ini kan dari kemarin kan kata kunci PSE, kemudian Kominfo menjadi salah satu trending lah di timeline, di Twitter. Banyak yang bertanya, apa sih PSE ini? Kenapa harus mendaftar PSE? Tadi Pak Sam menjelaskan, ini harus mendata siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Karena itu juga nanti akan berimplikasi kepada perlindungan bagi mereka-mereka sebagai users atau pelanggan dan sebagainya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Sam. Ya, jadi gitu tadi ya, kan ruang digital ini. Untuk itu kita harus menjaga aktivitas yang ada di Indonesia. Jadi kita membuka diri, siapa saja boleh berbisnis di Indonesia di ruang digital. Tapi mereka harus mendatakan dirinya. Siapa mereka? Lakukan apa? Ini kan satu pertama, kan kita bisa melindungi masyarakat. Kedua, menciptakan playing field untuk di ruang digital. Jadi semua pelaku baik dalam negeri maupun luar negeri mendapat perlakuan yang sama. Apa susahnya sih mendaftar? Kan kita tidak mewajibkan yang lain, hanya mendaftar. Ini aja sih. Jadi kalau upaya tadi melindungi masyarakat sebagai konsumen.
Iya, iya, iya. Ini ujungnya juga demi kebaikan para pengguna, masyarakat itu sendiri sebagai konsumen. Artinya kalau nanti aplikasi-aplikasi ini sudah terdaftar di Kominfo, kemudian kalau nantinya ada pelanggaran, misalkan berkaitan dengan penyalahgunaan privasi data, kebocoran data, data pribadi dan lain sebagainya, itu ada tindakan, ada sanksinya, begitu Pak Sam? Benar, itu bukan hanya tadi terkait perlindungan data pribadi, umpamanya ada transaksi di mana dia memberi barang, tapi barangnya sesuai yang dipesan, mamanya. Kalau kita nggak tahu bagaimana nanti pelanggan, atau dia melakukan subscriber, suatu layanan berbayar, tapi dia juga tidak mendapatkan layanan hak-haknya. Inilah tugasnya negara, kamu harus penuhin dong kewajiban kamu, kan itu yang sudah membayar kewajibannya, haknya harus diberikan. Sama kayak gitu. Jadi kita benar-benar menjaga ruang digital kita kondusif, baik itu untuk kehidupan bermasyarakat maupun untuk kegiatan usaha. Oke. Siapa saja yang dimaksud dengan PSE lingkup privat ini, baik domestik dan juga internasional atau global, Pak Sam? Tadi sudah dipaparkan oleh baik ya kategorinya 6, yaitu pertama melakukan transaksi baik itu barang dan jasa, menjual beli barang dan jasa. Dua, ada layanan keuangan, fintech maupun sistem pembayaran. Tiga adalah mesin pencari. Berikutnya adalah melakukan layanan berbayar, baik itu video maupun musik yang berbayar, atau game juga termasuk layanan berbayar. Atau dia menyediakan mengelola data pribadi, itu juga, atau dia menyediakan layanan komunikasi seperti Telegram, WA, dan atau sosial media, wajib mendaftar. Oke, jadi tidak hanya aplikasi layanan berbayar, kemudian seperti e-commerce atau marketplace itu juga termasuk di dalamnya ya, Pak Sam ya? Termasuk di dalamnya. Oke, baik. Pak Sam, ini juga menarik, ada banyak sekali pertanyaan dari warganet, dari netizen. Ketika misalkan sampai dengan tenggat waktu nanti 20 Juli 2022 aplikasi tersebut tidak melakukan pendaftaran, lalu bagaimana dengan hak kemudian hak pengguna lah dari users atau pelanggan si aplikasi yang kena blokir ini? Justru itu ini adalah upaya untuk memastikan hak-hak masyarakat itu terpenuhi. Kalau mereka ingin berbisnis di Indonesia, kita tidak mau mematuhi di Indonesia, maka kita ingin berhubungan dengan orang-orang yang ingin hanya mengeruk keuntungan tanpa mengedepankan hak-hak masyarakat. Bagaimana kalau terjadi masalah masyarakat? Mana mereka masyarakat mengadu? Bagaimana kalau kita nggak tahu siapa yang harus kita panggil? Inilah kira-kira. Ini bagian daripada penuhi hak-hak masyarakat. Pan kami, dan saya yakin mereka akan mereka melihat Indonesia bagian negara yang bagus untuk tujuan marketing mereka akan melakukan hal itu. Kalau tidak, memang banyak penggantinya yang lainnya yang masih ingin berbisnis di Indonesia. Oke, baik. Kita akan tunggu sampai dengan 20 Juli 2022. Pak Sam dan juga Kominfo sangat optimistis bahwa semua pemain-pemain di ruang digital ini akan patuh terhadap peraturan sehingga akan melakukan pendaftaran tepat waktu sebelum tenggat waktu yang diberikan. Karena lagi-lagi ini adalah salah satu cara juga untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, masyarakat yang mendapatkan layanan, yang bertransaksi juga tentunya ya. Terima kasih Pak Samuel A. Pangerepan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Sam, sehat selalu. Selamat malam Tiffany, terima kasih. Terima kasih.